Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Ibu Mira, yang baru saja melahirkan. Setiap malam, Mira selalu mendengar bayinya menangis dari kamar bayi. Ia terlihat kelelahan, lingkaran hitam di matanya, tubuhnya kurus, dan emosinya mudah meledak. Suatu malam, saat tengah tertidur, Mira terbangun dan melihat sosok bayinya berdiri di ranjang bayi. Dengan gerakan aneh seperti melakukan kayang, bayi itu merangkak perlahan ke arah kereta bayi di sudut kamar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Rumah itu terlalu besar untuk dihuni sendirian. Dindingnya dipenuhi bercak jamur, dan langit-langitnya berderit setiap kali angin malam berembus. Namun bagi Mira, tempat itu adalah satu-satunya sisa kenangan yang ia punya bersama almarhum suaminya. Ia tak pernah berpikir untuk pindah, apalagi sejak kelahiran bayinya 2 bulan yang lalu. Hujan turun sejak sore, menyisakan suara tetesan air yang menimpa seng tua di belakang rumah. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari saat Mira terbangun karena suara tangisan yang familiar, nyaring, memekakan telinga, dan mengandung kecemasan. Dia bangkit dari ranjang dengan tubuh gemetar. Setiap malam seperti ini, bayinya, yang diberi nama Naya, selalu menangis di waktu yang sama. Tangisan itu bukan sekadar tangisan lapar atau tidak nyaman. Tangisan itu terdengar seperti panggilan minta tolong. Mira berjalan tertatih ke kamar bayi di ujung lorong. Lampu temaram dari ruang tamu cukup untuk menerangi jalannya. Suara tangisan semakin jelas. Kamar bayi itu sederhana. Sebuah ranjang kecil, boneka kain tua, dan kereta bayi berwarna krem di sudut ruangan. Dindingnya dihiasi stiker bintang-bintang, sebagian sudah mengelupas. Tangisan itu berhenti begitu Mira membuka pintu. "Naya?" bisiknya sambil menghampiri ranjang bayi. Tak ada apa-apa. Ranjang itu kosong. Wajah Mira pucat. "Tadi aku dengar kamu menangis," katanya pelan, matanya menatap ranjang kosong itu. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara roda yang bergerak. Mira menoleh, kereta bayi itu bergerak sendiri. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Perlahan ia mendekat, mengintip ke dalam kereta. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Kosong. Namun dia yakin betul tadi mendengar tangisan. "Sudah cukup, Mira," gumamnya pada diri sendiri. "Kamu terlalu lelah." Ia memijat pelipisnya, lalu kembali ke ranjang bayi. Dan saat itulah ia melihatnya. Sesuatu bergerak dari balik selimut ranjang. Perlahan, sosok kecil itu mengangkat tubuhnya. Dengan punggung melengkung terbalik, seperti orang kayang, bayi itu bergerak turun dari ranjang, lalu merangkak ke arah kereta dengan gerakan patah-patah yang menyerupai makhluk kesurupan. Mulut Mira terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya mematung. Makhluk kecil itu tiba di kereta bayi dan masuk ke dalamnya, lalu diam. Dengan gemetar, Mira menyalakan lampu kamar. Cahaya kuning menyilaukan memenuhi ruangan. Ia segera menghampiri kereta bayi itu lagi dan, di dalamnya, terbaring sosok Naya. Tampak seperti bayi normal, tenang, tertidur pulas. Mira jatuh terduduk, napasnya memburu. "Tadi kamu." Ia menggeleng keras. "Mungkin ini hanya mimpi." "Ya, pasti hanya mimpi." Kelelahan. Kurang tidur. Postpartum. Itu hal yang biasa, bukan? Para ibu baru pasti pernah mengalaminya. Halusinasi ringan, paranoia. Namun malam-malam berikutnya tidak menjadi lebih baik. Naya terus menangis setiap pukul 2 pagi. Dan semakin hari, tangisannya makin menyerupai suara perempuan dewasa yang menjerit tertahan. Terkadang Mira merasa melihat bayang-bayang hitam melintas di cermin, atau mendengar suara kecil tertawa dari dalam dinding. Tetangganya mulai memperhatikan keanehan itu. Ibu Sari yang tinggal di rumah sebelah pernah berkata sambil bercanda, "Mira, kamu sering ngomong sendiri ya malam-malam? Atau jangan-jangan kamu nyanyi buat bayimu keras-keras?" Mira hanya tersenyum hambar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu tetangganya menganggapnya aneh. Tapi mereka tidak tahu apa yang Mira alami setiap malam. Setiap kali ia bercerita pada orang-orang,
Mereka hanya memandangnya dengan kasihan, seolah-olah dia hanya ibu baru yang kelelahan. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang benar-benar tahu, bahwa sesuatu yang lain ada di rumah itu. Sesuatu yang bukan hanya sekadar rasa lelah atau stres menjadi ibu. Mira mulai mencatat kejadian-kejadian aneh itu dalam sebuah buku harian. Hal-hal kecil yang ia anggap penting. Waktu tangisan muncul, pergerakan kereta bayi, benda-benda yang berpindah tempat sendiri. Ia menulis dengan rapi, dengan tangan gemetar, berharap catatan itu bisa menjadi bukti. Kalau suatu hari nanti ada yang tak percaya padanya. Malam itu, setelah menenangkan bayinya, Mira duduk di ruang tengah sambil menatap kosong ke arah pintu kamar bayi. Dalam diamnya, ia berbisik pada diri sendiri, kalau ini mimpi, kenapa rasanya semakin nyata? Mira mulai kehilangan konsep waktu. Hari-hari berlalu seperti kabut, samar, dingin, dan penuh ketakutan. Ia tak lagi yakin kapan terakhir kali ia tertawa atau tidur nyenyak. Matanya selalu cekung, kulitnya pucat, dan tangannya sering gemetar tanpa alasan. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun dari pohon besar di halaman belakang mencakar-cakar jendela, menghasilkan suara seperti kuku menggores kaca. Mira baru saja menidurkan bayinya, atau setidaknya ia yakin telah melakukannya. Naya sudah tenang di dalam ranjangnya, terbungkus selimut biru muda dengan motif bulan dan bintang. Jam menunjukkan pukul 1.50 dini hari. Mira berusaha tidur lebih awal dari biasanya malam itu, berharap bisa bangun sebelum tangisan mengganggu. Tapi matanya tetap terbuka, terpaku pada langit-langit. Ia merasa diawasi. Dan seperti sesuai jadwal, tepat pukul 2, suara itu datang lagi. Tangisan bayi. Tapi kali ini terdengar berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Seperti berasal dari tenggorokan yang sudah terbakar amarah dan rasa sakit bertahun-tahun. Tangisan itu memanggil Mira, menembus dinding, menembus pikirannya. Dengan tubuh lunglai dan napas tak beraturan, Mira melangkah menuju kamar bayi. Tangisan itu langsung berhenti saat ia memutar gagang pintu. Cahaya remang dari lampu tidur memperlihatkan ranjang bayi yang tampak biasa. Selimut masih terlipat rapi. Tapi Mira tahu, sesuatu sedang menunggu. Perlahan, ia melangkah masuk, membiarkan pintu terbuka di belakangnya. Dan saat itu, ia melihatnya. Naya. Berdiri di ranjang bayi. Itu mustahil. Bayi berusia 2 bulan tidak bisa berdiri. Apalagi seperti itu, tubuhnya tegak, kepala terkulai ke belakang, matanya kosong menatap langit-langit. Mira tidak bisa bergerak. Kemudian, Naya membungkuk ke belakang, dengan gerakan seperti orang kayang, tidak wajar untuk tubuh sekecil itu. Punggungnya melengkung ekstrim, dan dengan perlahan, makhluk kecil itu mulai merayap turun dari ranjang. Kakinya menyentuh lantai terlebih dahulu, lalu tubuhnya membalik dan merangkak terbalik. Napas Mira tercekat. Jantungnya berdebar begitu keras, hingga ia yakin bisa mendengarnya di dalam kepalanya sendiri. Ia ingin berlari, ingin menjerit. Tapi tubuhnya membeku. Makhluk itu, apapun itu, berjalan ke arah kereta bayi dengan cara yang mengerikan. Setiap gerakan terdengar seperti tulang yang retak. Dan saat sampai di depan kereta, ia melompat masuk, seperti telah tahu tempatnya. Hening. Lama Mira berdiri di sana, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Ia akhirnya menyalakan lampu, berharap semua ini hanya mimpi. Sebuah mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi tidak. Di dalam kereta bayi itu, Naya tertidur dengan damai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tak ada luka, tak ada darah, tak ada jejak aneh. Hanya bayi mungil dengan pipi merah muda dan tangan kecil yang mengepal rapat. Mira mulai menangis. Perlahan, pelan, seperti air yang bocor dari kran tua. Tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Aku gila, aku pasti gila. Ia berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Cermin di atas wastafel menunjukkan bayangan dirinya. Kusut, rapuh, tak seperti Mira yang ia kenal. Ia menatap dirinya lama, mencari sesuatu di balik bola matanya sendiri. Saat ia kembali ke kamar bayi, kereta itu tidak bergerak. Semuanya tampak tenang. Tapi ketenangan itu menyesakkan. Seperti jebakan. Malam-malam berikutnya ia mencoba merekam aktivitas kamar dengan ponsel, meletakkannya di pojok ruangan. Namun setiap pagi saat dicek,
file video itu hilang. Tidak terhapus, tidak rusak, hilang begitu saja. Mira mulai bertanya-tanya, apakah makhluk itu tahu bahwa ia sedang diawasi? Ia mencoba menelepon ibunya di luar kota, menceritakan sedikit tentang kelelahan dan gangguan tidur. Tapi ibunya hanya menyarankan tidur yang cukup, makan yang benar. Tidak ada yang percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dan saat malam tiba, Mira tahu ia tidak sendiri. Bayi itu, makhluk itu, menunggu. Dalam diam, dalam gelap, dalam kereta bayi itu. Menunggu untuk bergerak lagi. Hari-hari Mira kini dipenuhi ketakutan yang sunyi. Ia tidak lagi keluar rumah. Telepon genggamnya jarang disentuh, tirai-tirai ditutup rapat, dan dunia luar terasa seperti sesuatu yang terlalu jauh untuk dijangkau. Ia hidup dalam satu-satunya dunia yang ia kenal. Rumah tua itu, kamar bayi, dan tangisan malam hari. Tapi suatu pagi, sesuatu terasa berbeda. Mira bangun lebih pagi dari biasanya, matahari belum sepenuhnya muncul. Ia menuju kamar bayi dengan perasaan yang aneh, kosong dan berat. Kereta bayi itu masih ada, tapi selimut kecil Naya tertata rapi, seperti belum pernah disentuh semalam. Tak ada popok kotor, tak ada botol susu yang berserakan seperti biasanya. Ia menatap ranjang bayi kosong yang sebelumnya selalu penuh dengan tawa atau tangisan Naya. Tak ada bau susu, tak ada suara napas. Hanya keheningan yang pekat. Dia pasti pindah tempat lagi, gumam Mira sambil menoleh ke kereta bayi. Tapi saat ia mengintip ke dalamnya, kereta itu pun kosong. Tangannya bergetar. Naya? Ia memanggil nama itu, pelan, seolah takut didengar. Tak ada jawaban. Mira mencarinya ke seluruh penjuru rumah. Di dapur, di kamar mandi, bahkan di loteng yang selalu ia kunci. Tapi tak ada siapa-siapa. Tak ada bayi. Tak ada Naya. Dengan panik, Mira membuka lemari pakaian bayi, kosong. Tak ada baju mungil, tak ada sepatu bayi, tak ada topi rajut yang biasa ia pakaikan. Semuanya lenyap. Lalu ia ke ruang tamu dan membuka album foto yang ia susun sendiri beberapa minggu lalu. Saat dibuka, Mira terpaku. Semua foto yang sebelumnya menunjukkan dirinya bersama Naya, kini hanya menampilkan dirinya sendiri. Di satu foto, ia tampak tersenyum ke kamera sambil mengangkat kedua tangan ke udara. Padahal sebelumnya, foto itu jelas-jelas memperlihatkan dirinya menggendong Naya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Mira meraih ponsel dan mencari galeri foto. Tidak ada satupun gambar bayi. Tak ada rekaman suara tangis. Hanya potret dirinya, kadang di ruang tamu, kadang di dapur, semua sendiri. Gemetar, ia memutuskan untuk keluar rumah untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ia menuju klinik anak tempat ia rutin, memeriksakan Naya. Seorang perawat menyambutnya dengan senyum sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin bertanya tentang catatan anak saya. Naya. Saya biasanya diperiksa oleh Dokter Lita setiap minggu. Perawat itu menatapnya bingung. Maaf, nama pasiennya siapa? Naya. Naya Rahmadani. Lahir 2 bulan lalu. Saya pasien tetap di sini. Wanita di balik meja komputer itu mengecek berkas digital. Wajahnya berubah sedikit kaku. Maaf, Bu, kami tidak menemukan data atas nama itu. Bahkan, tidak ada kunjungan atas nama Ibu Mira sejak 2 tahun lalu. Terakhir Ibu datang ke sini untuk... Perawat itu berhenti. Mira menatapnya tajam. Untuk apa? Wanita itu tampak ragu. Untuk terapi pasca keguran. Dunia Mira mendadak runtuh. Ia melangkah mundur, tubuhnya nyaris roboh. Tidak, aku melahirkan. Aku ingat. Aku rawat dia. Aku menyusui dia tiap malam. Jeritnya. Beberapa pengunjung menoleh. Perawat itu bangkit dari kursinya, mencoba menenangkan. Ibu Mira, mungkin sebaiknya. Dia nyata. Dia anakku. Mira berlari keluar dari klinik, napasnya tersengal. Ia nyaris pingsan di trotoar sebelum akhirnya naik ojek dan pulang dengan tubuh gemetar. Sampai di rumah, ia duduk di lantai ruang tengah sambil memeluk lututnya. Pandangannya kosong. Sekitar 15 menit berlalu dalam keheningan, lalu ia berdiri perlahan, menuju kamar bayi. Dan di sana, kereta bayi itu kembali ada di tempatnya.
Dan lebih mengerikannya lagi, Naya kembali di dalamnya, tertawa kecil, menatapnya dengan mata besar hitam legam. Mira menjerit, tapi tak bisa berhenti mendekat. Kakinya bergerak seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia mendekat, merunduk, dan mengangkat bayi itu ke pelukannya. Maafkan ibu, ibu salah. Ibu takut. Tapi kamu nyata, kan? Bayi itu hanya tersenyum, dan meletakkan tangannya yang dingin di pipi Mira. Malamnya, Mira kembali menulis di buku hariannya. Hari ini dunia mencoba meyakinkan aku bahwa kau tidak pernah ada. Tapi mereka salah. Aku tahu kau ada. Aku ingat suaramu, kulitmu, dan tangismu yang memanggilku. Jika mereka tak percaya, biar mereka yang gila. Aku akan melindungimu, Naya, selalu. Lalu ia menutup bukunya, mematikan lampu kamar bayi, dan membiarkan gelap menyelimuti mereka berdua. Pagi berikutnya, Mira terbangun bukan karena tangisan bayi. Ia terbangun karena suara ketukan keras di pintu depan. Matahari sudah tinggi, menyinari sela-sela tirai yang robek di ruang tamu. Dengan tubuh berat, Mira melangkah ke pintu, merasa seperti baru saja tenggelam dalam mimpi buruk yang terlalu panjang. Ketukan itu semakin keras. Dengan tangan gemetar, Mira membuka pintu. Dua pria berbaju putih berdiri di ambang pintu. Mereka mengenakan seragam yang familiar, seragam dari rumah sakit jiwa di pinggiran kota. Ibu Mira? Tanya salah satunya dengan suara tenang. Mira hanya bisa mengangguk, separuh bingung, separuh takut. Kami di sini karena ada laporan dari keluarga dan tetangga. Mereka khawatir tentang kondisi ibu. Kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Mira menggeleng cepat, mundur. Saya baik-baik saja. Tidak perlu masuk. Anak saya, Naya, sedang tidur. Pria-pria itu saling bertukar pandang. Wajah mereka penuh dengan kesabaran aneh, seperti berbicara pada anak kecil. Ibu Mira, kata satunya lagi, bisakah kami melihat anak ibu sebentar saja? Kami ingin memastikan semuanya aman. Aku bilang, dia tidur. Bentak Mira, suaranya lebih tinggi dari yang ia inginkan. Detik berikutnya, seorang perempuan parubaya muncul dari belakang kedua pria itu. Ibunya. Wajahnya terlihat letih, matanya sembab karena menangis. Mira, sayang pulanglah denganku. Kau butuh bantuan, ucapnya lirih. Aku tidak gila, teriak Mira, matanya liar. Aku baik-baik saja. Aku punya bayi. Aku. Tidak, Mira, suara ibunya pecah. Kau kehilangan bayimu. 2 tahun lalu. Kau keguguran, sayang. Mira membeku. Kata-kata itu menghantam keras. Lebih keras daripada semua mimpi buruk yang pernah ia alami. Tidak, aku merawatnya. Aku mendengar dia menangis setiap malam, aku melihat dia, aku memeluk dia. Perlahan, ibunya melangkah maju, mendekatkan diri. Itu semua hanya ada di kepalamu, Mira. Kau tidak pernah membawa pulang bayi dari rumah sakit. Kau mengurung dirimu di rumah ini. Kau bicara sendiri. Tetangga mendengar kau menangis dan tertawa di tengah malam. Mereka melihatmu berjalan mendorong kereta kosong di pekarangan. Mira memutar tubuhnya, berlari ke dalam rumah, ke kamar bayi. Ia membuka pintu dengan kasar. Kereta bayi itu masih di sana. Tapi kosong. Tak ada Naya, tak ada selimut, tak ada boneka kecil. Hanya kereta tua berdebu yang tampak sudah bertahun-tahun tak disentuh. Mira jatuh berlutut. Ia menatap kosong ke dalam kereta. Mencari sesuatu, apa saja, yang membuktikan bahwa ia tidak gila. Tapi tidak ada. Tak ada suara tangis. Tak ada tawa. Tak ada Naya. Para petugas medis perlahan masuk, mendekatinya dengan hati-hati. Mereka berbicara dengan lembut, penuh empati, seolah mencoba menangkap kupu-kupu rapuh yang bisa hancur jika disentuh kasar. Mira, mari kita pergi. Kita akan membantumu merasa lebih baik, kata salah satu dari mereka. Ibunya ikut berlutut, menggenggam tangan Mira yang dingin. Aku tahu rasanya, sayang. Kehilangan itu menyakitkan. Tapi ini bukan caramu untuk bertahan. Kau harus kembali ke dunia nyata. Mira menunduk, tubuhnya bergetar. Seluruh dunianya hancur di sekelilingnya.
Semua yang ia percaya, semua yang ia perjuangkan, ternyata hanya ilusi yang ia ciptakan untuk menutupi kesedihannya. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Mereka membimbing Mira keluar rumah. Saat langkahnya melintasi pintu, ia melirik sekali lagi ke dalam rumah tua itu, rumah yang penuh dengan suara-suara hantu masa lalu. Rumah tempat ia membesarkan bayangan dari anak yang tak pernah ada. Dan untuk sesaat, di sudut matanya, Mira melihat sosok kecil berdiri di dekat jendela. Bayi mungil dengan mata hitam yang dalam, tersenyum melambai kecil padanya. Mira berhenti. Air mata menggenang di matanya. Tapi kali ini, ia tidak mengejarnya. Ia membiarkan bayangan itu tinggal di sana, di balik dinding rumah kosong itu. Dia melangkah maju. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit jiwa, Mira ditempatkan di kamar kecil berwarna putih pucat. Sebuah ranjang, sebuah meja, dan jendela kecil dengan teralis. Di sudut ruangan, seseorang meletakkan kereta bayi mainan, hanya mainan kosong, polos, sebagai bagian dari terapi penyesuaian. Malam itu, saat dunia luar terlelap, Mira mendengar sesuatu dari arah kereta bayi itu. Suara roda berdecit pelan. Dan suara tangisan bayi yang familiar. Mira hanya tersenyum. Malam telah menelan rumah sakit jiwa dalam keheningan yang aneh. Bangunan tua dengan dinding yang mengelupas itu berdiri seperti monumen bagi ingatan yang telah hancur. Di dalamnya, lorong-lorong sepi memantulkan suara langkah kaki suster yang jarang terdengar, dan sesekali jeritan pelan dari pasien lain menggema, samar seperti bisikan. Di kamar nomor 17, Mira duduk membatu di tepi ranjang. Matanya kosong menatap dinding. Di depannya, kereta bayi mainan, tua dan usang, tidak lebih dari properti terapi, teronggok diam di sudut ruangan. Tapi bagi Mira, itu bukan mainan. Baginya, itu adalah tahta kecil sang raja mimpi buruk, tempat di mana kenyataan dan halusinasi saling berpelukan, menggiringnya semakin dalam kejurang kegilaan yang tak bisa ia lompati lagi. Malam ini berbeda. Tangisan itu kembali. Lembut, lirih, tapi nyata. Lebih nyata daripada apapun yang ia rasakan dalam beberapa minggu terakhir. Mira perlahan bangkit dari ranjang, langkahnya pelan, seperti tertarik oleh magnet yang tidak terlihat. Ia mendekati kereta bayi dan berhenti tepat di depannya. Tangisan itu masih terdengar, kini berubah menjadi gumaman kecil, seperti suara bayi yang bermain sendiri. Ia menunduk dan melihat ke dalam. Kosong. Tapi saat ia mengangkat kepala, bayangannya di jendela tampak menggendong bayi. Mira terkejut, mundur satu langkah. Lalu satu lagi. Bayangan itu tetap menatapnya. Tetap menggoyang-goyangkan bayinya. Ia mulai tertawa. Pelan. Gila. Jadi kau masih di sini, ya? Masih bersamaku? Bisiknya. Pintu kamar terbuka perlahan. Suster Ayu, yang selama ini bertugas mengawasinya, berdiri di ambang pintu dengan nampan kecil berisi obat tidur. Ibu Mira, sudah waktunya minum obat ya, katanya lembut. Mira tidak menjawab. Matanya tak lepas dari kereta bayi. Suster Ayu memperhatikan arah pandang Mira dan ikut melihat ke sana. Kosong. Ia menarik napas panjang. Bu Mira, kereta itu kosong. Bu. Tidak ada siapa-siapa. Mira hanya tersenyum, lalu berbalik perlahan. Dia sedang tidur. Jangan berisik, bisiknya, sebelum kembali ke ranjang dan duduk. Suster Ayu menyerahkan obat, yang ditelan Mira tanpa protes malam itu. Tapi yang tak disadari sang suster, adalah bahwa Mira menyimpan pil itu di bawah lidahnya, lalu diam-diam meludahkannya ke bawah ranjang. Ia ingin tetap sadar malam ini. Ia tahu, malam ini Naya akan kembali sepenuhnya. Pukul 2 dini hari. Cahaya remang dari lampu lorong menembus kisi-kisi jendela, membentuk garis-garis cahaya di dinding. Mira belum tidur. Matanya terbuka lebar. Tangannya memeluk erat boneka kecil, yang dulu ia sebut teman tidur Naya. Kereta bayi di sudut kamar bergerak perlahan. Berdecit berderit lalu berhenti. Mira bangkit. Dengan napas tertahan, ia menghampiri kereta itu. Dan kali ini, saat ia menunduk untuk melihat ke dalamnya, Naya ada di sana. Bayi mungil itu tersenyum, dengan wajah yang tidak seperti bayi normal. Wajahnya terlalu pucat, terlalu simetris, dan matanya terlalu hitam.
Seolah-olah lubang kecil menuju sesuatu yang lebih dalam dari kematian. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi itu berbicara. Dengan suara yang aneh, parau seperti wanita dewasa yang terbakar dari dalam, ia berbisik, "Kau tahu, kan, kau harus ikut aku." Mira terdiam. Air matanya mengalir perlahan. "Aku ibumu," katanya pelan. "Bukan," jawab makhluk itu. "Aku ibumu sekarang." Seketika, kereta bayi itu mulai bergerak sendiri, cepat, berputar di tengah ruangan. Lampu mulai berkedip, dan udara terasa mencekik. Teriakan menggema dalam pikirannya, suara-suara bayi dan ibu, bercampur menjadi satu simfoni neraka. Mira jatuh berlutut, memegang kepalanya. "Berhenti," teriaknya. Dan semuanya mendadak sunyi. Mira membuka matanya. Kereta itu kembali ke tempatnya. Dan di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri. Tubuh kecil, terbungkus selimut, dengan wajahnya sendiri saat bayi. Dan sang, Naya, berdiri di belakang kereta itu, kini dalam wujud seorang gadis kecil berambut panjang, mengenakan gaun putih, menatap Mira dengan senyum retak. "Giliranmu, Bu." Pagi harinya, Suster Ayu masuk ke kamar 17 dengan membawa sarapan. Mira duduk diam di ranjang. Tatapannya kosong. Tidak berkedip. Suster Ayu menatapnya lama. Lalu melihat ke sudut ruangan. Kereta bayi itu masih ada. Masih kosong. Atau setidaknya, tampak kosong. Suster Ayu hendak pergi ketika ia melihat sesuatu aneh di dinding kamar. Sebuah tulisan kecil, tercoret dengan darah kering. "Naya tidak pernah ada. Tapi sekarang, aku yang ada di dalam kereta bayi." Suster Ayu tertegun. Napasnya tercekat. Lalu dari belakangnya, terdengar suara roda kereta berdecit pelan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.